Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya, Bang Ihsanuddin ya? Insya Allah doa doa amin amin ya rabbal Insya alamin. Allah. Terus Insya menyuarakan Allah amin amin. kebenaran di Rasil gitu ya. Kita akan menyoroti beberapa hal ini, Bang Ihsanuddin ya. Tadi sih kalau Ya, di grup, karena saya ada beberapa grup pelajar juga gitu ya. Ada euforia sebenarnya. Euforianya nggak tahu apakah euforia ini tepat gitu ya ketika Bank Syariah Matahari ini katanya akan mulai beroperasi gitu ya, milik Muhammadiyah. Nah, ini kita ingin lihat sebenarnya euforianya pas apa enggak gitu ya dengan visinya, dengan cita-citanya atau dengan track sebelum jadi Bank Syariah Matahari kan ini perizinan kan bagaimana sebenarnya orang Muhammadiyah ini mengkondisikan Bank Syariah di tengah-tengah perbankan nasional. Lalu yang kedua sebenarnya Bang Ihsanuddin kita ingin melihat lebih dalam ini mengenai manipulasi kebijakan yang dilakukan oleh para pejabat, baik itu pejabat pusat yang muncul di permukaan maupun pejabat-pejabat yang ada di belakang gitu ya, yang ngatur-ngatur kebijakannya gitu sampai mengeluarkan peraturannya gitu ya. Ini kaitannya dengan dua hal, Bang Ihsanuddin. Pertama, kasus-kasus yang terus muncul atau dimunculkan yang terjadi di Pertamina gitu ya. Nama-nama muncul. Kita tahu nama-nama siapa saja di situ. Lalu yang kedua, di kasus ya Kementerian Sosial kaitannya dengan bansos yang tersangkut para penerimanya tuh gitu ya, kalau di berita-berita yang naik adalah digunakan untuk judol, digunakan untuk biaya terorisme. Itu berita permukaan yang muncul, tapi kita ingin melihat itu efek dari apa gitu. Apakah manipulasi kebijakan ini bukan hanya terjadi di Pertamina yang karut-marut seperti itu, ataupun data Kementerian Sosial yang akhirnya jadi berita naiknya malah ini dana bansosnya yang jadi digunakan oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat yang tertuduh di sini. Nah, kita ingin melihat lebih lebih dalam tuh dari dua kasus itu dengan hashtagnya lah istilahnya gitu ya, manipulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini selalu merugikan negara gitu, walaupun negara dikatakan katanya sekarang kekayaannya itu sudah menembus 13.000 lebih ini. Bagaimana Bang Isnudin, kita ingin menyoroti hal-hal tersebut. Bang Isnudin mau mulai dari mana? Monggo. yang pertama tadi apa ceritanya? Ya Bang, Bang Yang pertama. Syariah Matahari itu. Oh, Bang Syariah Matahari. saya saya sebenarnya pura-pura lupa. Pura-pura Masya Allah. lupa. Karena saya ingin menyatakan uh, ya banyak sudut pandang yang bisa kita pakai. Sorry, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan kita dapat berkah dalam dialog ini. Amin. Amin. Yang pertama soal bank syariah pada umumnya, lalu kemudian kita lihat pada bank syariah Matahari. Sebenarnya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Ya, saya pernah menjadi pembicara bagi satu kelompok gitu ya, bicara tentang ekonomi syariah, bank syariah. Waktu itu saya kalau dibilang berhadapan enggak, tapi boleh dibilang berdampingan dengan komisaris utama bank syariah Mandiri gitu ya, yang dari BI. Kebetulan waktu undang-undang perbankan syariah itu dibuat, saya salah satu narasumber DBI. Kebetulan juga ketika gagas bank syariah itu dibuat di Undang-Undang 1098 gitu ya. 792 1098 tepatnya di 1098. 1098 adalah undang-undang perbankan. Saya anggota dewan gitu. Yang pada posisi itu saya berseberangan. Jadi dalam catatan politiknya memang saya berseberangan untuk 1098 dan 2499. 1098 perbankan, 2499 tentang BI gitu. Nah, yang pertama tentu pertanyaannya, ya kalau pakai pertanyaan umum, model bisnisnya bank syariah ini apa gitu. Yeah. Kalau pada umum pertanyaannya begitu, karena ini sektor mikro.
Tapi ketika bertanya tentang model bisnis, aplikasinya pada akuntansi kan, akuntansi perbankan. Yeah. Nah, ketika masuk akuntansi perbankan, maka yang di dalamnya pasti aplikasi dari International Financial Report System, gitu ya. IFRS yang jadi undang-undang sudah, dan itu berarti tunduk pada pedoman sistem akuntansi keuangan yang dibikin oleh negara gitu, dan tunduk pada aturan itu. Bagaimana kita ngelihat posting tentang aktiva, pasiva gitu, dan seterusnya sampai pada persoalan jenis-jenis produk yang dijual oleh bank syariah. Pertanyaan mendasarnya kan, ini dialog saya dengan beberapa ulama besar gitu. Pertanyaan besarnya kan adalah, apakah akuntansi yang diterapkan di bank syariah itu bukan akuntansi berbasis barat yang berganti nama? Kan gitu pertanyaannya. Yeah. Saya ulang, akuntansi berbasis pemikiran barat yang berganti nama. Angga, sebelum saya ngelanjutin ini, saya teringat bagaimana cara mencuci otak para ekonom di dunia. Nah, cara mencuci otak para ekonom di dunia, termasuk di Indonesia, itu salah satunya adalah akuntansi. Karena di balik akuntansi itu terdapat model-model informasi, terdapat informasi yang sebenarnya menyelimuti sesuatu. Misalnya begini. Misalnya, apakah harga bunga yang dijual, kalau pakai bank konvensional namanya harga bunga yang dijual, baik pada tabungan, deposito maupun pada kredit yang jual, itu lebih tinggi atau lebih rendah ketika dibandingkan dengan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan? Gitu, pertanyaan itu. Itu pertanyaan. Atau kalau kita geser ke bank syariah, apakah bagi hasil transaksi perdagangan yang ada dalam yang kemudian dipinjamkan oleh bank syariah, itu hasilnya, marginnya, kalau pakai bahasa sana marginnya, net interest marginnya, gitu kalau pakai konvensional. Atau kita bilang kalau pakai itu berarti net riba marginnya, net riba. Jadi net ribanya. net bagi hasilnya gitu. Itu lebih rendah atau lebih tinggi dibanding biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Dan kenapa dalam akuntansi itu tidak ada laporan tentang besarnya biaya tenaga kerja? Jadi dulu pertanyaannya itu dibikin gitu. Nah, biasanya teman-teman masyarakat ekonomi syariah, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, wah itu jawabnya berkelit-kelit tuh. Tapi pertanyaan pokoknya penyelinapan atau penyelimutan atau penutupan tentang total biaya tenaga kerja yang tidak dikemukakan itu punya maksud tertentu. Punya tujuan tertentu. Dan itu ada yang ditutup-tutupi di situ. Saya jawab atau saya biarkan itu pendengar hasil jawab? Jawablah Bang Isanuddin. Kan informatif. Oke. Kalau saya jawab, biasanya net interest margin, selisih antara bunga yang dijual lewat kredit dengan uang yang dibeli lewat tabungan, deposito, dan rekening, itu biasanya lebih tinggi, gitu ya, margin itu itu dari biaya tenaga kerja. Lebih tinggi. Artinya harga tenaga kerja itu lebih rendah dibanding dengan jual beli bunga gitu, jual beli uang, bahasa dengan bunga, jual beli bunga dengan jual beli uang dengan bunga gitu. Itu lebih rendah gitu, si biaya tenaga kerja. Artinya harga manusia nggak ada di situ. Itu ketika diterapkan ke dalam IFRS, International Financial Report System, itu menunjukkan bahwa uang lebih berharga daripada tenaga kerja. Pindah sekarang ke bank syariah. Itu terjadi nggak pada bank syariah? Sama terjadi. Artinya, walaupun formatnya bagi hasil, formatnya segala macam, maka dia menunjukkan bahwa sesungguhnya
biaya tenaga kerja lebih rendah dibanding dengan harga jual bagi hasil atau harga jual dari pendapatan dana di situ. Kalau harga manusia lebih rendah dari uang, itu Islami nggak, Mangga? Lebih rendah dari uang? Tidak. Jauh ya. Harga keahlian manusia lebih rendah gitu daripada ya itu pertanyaan. Nah, kalau pakai kita terusin lagi, loh, kenapa mesti nutupin gitu? Kenapa tidak terbuka? Kenapa tidak transparan? Kan kalau saya menyampaikan ke dalam prinsip ekonomi Islam yang pertama, sebelum kita masuk ekonomi syariah, ada 4 syarat yang mesti diterapkan. Syarat yang pertama adalah kejujuran. Oke. Syarat yang pertama adalah kejujuran. Syarat yang kedua adalah posisi bagaimana seharusnya kita tidak serakah. Para pihak, di balik kata tidak serakah adalah para pihak mendapatkan berkah atas transaksi, dan keberkahan disebabkan karena para pihak jujur dan saling mencukupi, tidak saling Anda merugi, saya untung, Anda untung, saya rugi, nggak begitu. Tapi saling, dalam bahasa kerennya, mutual benefit. Oh ya kan dalam perbankan nasional, bank besar kan masing-masing pada mutual benefit. Nah, ketemu nanti ini sistem riba nih. Ketemu sistem riba. Nah, itu artinya kita tidak, jadi prinsip pertama jujur, prinsip kedua tidak serakah. Prinsip ketiga, itu statusnya terang dan tunai. Jadi tidak didasarkan pada persepsi tentang bunga, tentang persepsi bagi hasil. Tidak ada persepsi di situ gitu. Apalagi nanti bagi hasilnya atau bunganya dibandingkan dengan inflasi. Kan mereka mikirnya bandingnya dengan inflasi kan? Yeah. Ini mendalam nih Angga, omongan ini secara moneter. Perbandingan. Jadi ini bukan sekedar ngebanding-bandingin antara bagi hasil, bunga, dan inflasi. Tapi something beyond the konsepnya, sesuatu di balik konsep dan teori atas inflasi. Dan ini nanti ketemunya dengan nilai tukar. Yeah. Karena inflasi bersaudara kandung dengan bunga, dengan bagi hasil atau bunga bersaudara kandung dengan nilai tukar. Nilai tukar diperdagangkan. Wah, ketemu di situ riba semua. Engkau disimpulin duluan riba. Iya soalnya. Aduh. Padahal saya belum masuk. Padahal saya mau menerjemahkan lebih dalam biar kenapa saya berbeda dengan cara pandang kebanyakan ahli ekonomi Islam dan teman-teman masyarakat. Karena saya mulai dari sini nih gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, di sinilah yang mendasar. Islam, Al-Quran melarang kita bermimpi, berfantasi, berpersepsi. Gitu. Makanya dikenalnya sistemnya dinar dirham supaya nilai tukarnya tidak berpersepsi, nilai tukarnya tidak berfantasi, ya gitu. Nah, ketika ini kita aplikasikan ke dalam akuntansi, ya saya mulai tadi akuntansi, maka dia punya dampak dalam benar gitu. Tidak boleh ada penutup-penutupan informasi, menyelimuti informasi nggak boleh. Gitu. Nah, 4 hal ini punya dampak lebih dalam lagi ketika kita menyebut postingan atas aktiva, postingan atas pasiva, bagaimana operasional, bagaimana non operasional gitu kalau pakai. Dan itu kelihatan, terlihat bagaimana sesungguhnya riba dengan ganti nama kayak apapun nggak bisa. Nah, saya tidak tahu model bisnisnya Bank Syariah Matahari kayak gimana. Karena menyangkut soal model bisnis tadi. Yang pernah saya sampaikan ke hadapan Angga tentang bagaimana sesungguhnya model bagi hasil itu gitu. Ini loh, model bagi hasil itu begini, berpikirnya begini gitu. Tapi bukan berarti tidak memperhitungkan. Loh, kalau gitu Anda tidak menghitung resiko. Nah, resiko itu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Was-was itu. Jadi artinya ketika kita mencoba-coba dengan bahasa kerennya memitigasi resiko, sebenarnya kita sudah masuk tadi soal was-was. Dan kemudian kita perdagangkan was-was tadi dengan nilai uang gitu. Di sini saya pernah berbeda dengan seorang ulama gitu. Dalam konstruksi bagaimana kita menerjemahkan asuransi. Walaupun dengan istilah asuransi bagi hasil atau asuransi syariah. Bahkan seorang teman yang menulis disertasi tentang asuransi syariah
diskusinya seru gitu. Iya, 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 iya. Nah, dari sini kita tidak tahu, kita tidak mengerti, dan saya harus belajar lagi pada teman-teman di Bank Syariah Matahari. Model bisnis apa yang Nah, saya ngambil contoh misalnya Bank Rajai gitu ya, yang di Saudi Arabia. Itu kan naruh duit nggak pakai bunga, pinjam duit nggak pakai bunga gitu. Tata hilang, nggak ada bunga atau nggak ada bagi hasil gitu. Ya orang cuma naruh di situ, ya ada biaya untuk, jadi semacam cash deposit aja, gitu. Semacam deposit box saja. Minjem ya silakan aja, tapi nanti dilihat lagi syarat-syaratnya kayak. Nah itu salah satu model. Tapi kan memang nanti ada model-model lainnya yang bisa dibangun. Ada berbagai jenis model bisnis yang bisa dibangun untuk itu bisa mengaplikasikan Islam. But the main point adalah bagaimana nanti mengaplikasikannya di akuntansi. Yang saya sebut aktiva adalah amanah, gitu kan? Pasiva adalah manfaat. Ingat ya, ketika saya menyebut gitu ya. Bagaimana aktiva adalah amanah, aktiva adalah amanah, pasiva adalah manfaat. Struktur di bawahnya dibangun sedemikian rupa sehingga terdapat kejujuran habis-habisan di situ adalah. Nah itu kalau orang euforia atas posisi itu ya itu tadi, karena kebanyakan tadi kita diselimuti oleh kekacauan berpikir tentang ada satu kelompok masyarakat riba, bunga bank konvensional bukan riba, kan sekarang masih ada yang pendapat masih ada kayak itu. Masih ada. Dan ada Universitas Islam Negeri di Pulau Jawa ini yang menyebut bunga bukan riba. Saking liberalnya, saking modernnya gitu. Saking pemikirannya sudah terjajah. Sudah modern sekali. Modern sekali. Sangat modern sekali gitu ya. Sangat modern sekali. Sehingga dia menyatakan bunga bukan riba gitu. Dan di situ mainstream pemikirannya begitu gitu di Universitas Islam Negeri itu gitu. Kita nggak usah sebut UIN-nya di mana gitu ya. Nah, itu cerita tentang gitu. Dan dampak lebih lanjutnya adalah gitu ya. Kita harus ngelihat apa pengertian riba, apa pengertian perdagangan. Nah, di sini teman-teman syariah bela diri nih, masyarakat ekonomi syariah atau banget. Kan kami melakukannya perdagangan. Karena memang riba berbeda dengan perdagangan. Nah, nanti dulu. Mari kita beresin dulu nih. Pengertian perdagangannya sama pengertian ribanya gitu. Kan riba adalah orang yang tidak memperoleh, orang yang tidak bekerja apa-apa, tapi memperoleh manfaat atas tidak bekerjanya dia. Ada penambahan atas posisi dia, walaupun dia tidak bekerja. Lalu mereka bilang, kan uang kerjaannya bukan soal uang kerja di situ. Yang kerja adalah gitu, bagaimana fisiknya, pikirannya dan jiwanya ikut bekerja. Bukan sekedar uangnya yang bekerja. Apalagi uangnya adalah uang fiat money, uang persepsi. Gitu. Jadi lebih dalam lagi kalau dikajinya lebih dalam begitu kalau ngambil. Nah, dari sana ketika dia bilang orang mau beli rumah yang ya bank membelikan dulu ke sana gitu. Lalu kemudian bank pinjam memberikan dan ada bagi hasilnya karena dijual lagi. Maka bagi hasilnya bukannya itu yang diberikan. Nah di situ pertanyaan sumbernya adalah duit dari mana bank membelikan? Duit seperti apa? Oh itu pendekatan berikutnya. Dalam pendekatan saya yang kelima adalah pendekatan ekonomi Islam adalah pendekatan sistemik struktural. Dia tidak bisa dipenggal-penggal. Makanya kalimatnya Allah dan Rasulnya yang akan memerangi jika kamu menjalankan riba. Karena pendekatannya sistemik struktural. Struktural betul. Dan yang paling jelek adalah ketika menjalankan riba sama dengan menjinahi orang tuanya gitu. Nah ini menarik kalau dikaji lebih dalam. Ini sebenarnya yang menarik lagi adalah ketika kita masuk ke dalam fatwa MUI yang menyatakan memang riba itu haram. Tapi MUI tidak bisa bikin apa-apa lebih lanjut gitu ya. Ketika dia melihat pasar modal, melihat sukuk, melihat macam-macam gitu. Iya. Reksadana syariah segala macam. Ini apa sih gitu. Kok ya dalam MUI sendiri nggak tegas ketika bicara bagaimana fatwanya tentang riba adalah haram. Nah itu konstruksi Bank
Dan mudah-mudahan kalau memang ini sebuah jalan untuk membagi pemikiran bahwa umat Islam membutuhkan alternatif sistem ekonomi dari ambruknya sistem ekonomi korporatisme. Gitu. Saya menggunakan ya mudah-mudahan mari kita berdoa mudah-mudahan Bank Syariah Matahari adalah jawaban atas ambruknya sistem korporatisme dalam perspektif social economic gitu. Oh, dalam perspektif financialization korporatisme tetap unggul, tapi kalau dalam perspektif sosial ekonomi ambruk dia. Iya. Tergantung cara pandangnya kayak gimana. Nah, itu soal BSM. Bank Matahari, BSM, Bank Syariah Matahari. Syariah Matahari. Apalagi nanti aplikasinya di IT loh, Angga. Oh iya itu. Nah, standarisasi IT-nya itu sudah dibuat sedemikian rupa. Itu tunduk pada IFRS gitu. Itu dijual oleh beberapa penjual perusahaan-perusahaan IT dengan model begitu. Hardware-nya begitu, software-nya begitu gitu ya. Sehingga para profesional itu cuma sekedar operator, sekedar manajer atas alat yang dijual. Kan sekarang perbankan tunduk dengan ya kecepatan layanan perbankan kan makanya ada digital banking ya karena gitu. Itu tunduk pada teknologinya. Dan itu nanti persepsinya jadi dua kali tuh, Angga. Iya. Kalau tadinya kita bermain-main persepsi dengan model uang persepsi fiat money, dengan teknologi digital akan ada persepsi lagi gitu. Jadi dua kali persepsinya. Virtual money-nya, digital money-nya itu akan muncul. Nah, itu tantangan besar bagi kita untuk menjawabnya seperti apa. Betul. Nah, itu kalau kita bicara soal Bank Syariah Matahari. Lalu kita pindah sekarang ke kasus Pertamina. Nanti kita bicara juga soal kasus bantuan yang kemarin sosial. saya diundang bantuan sosial. Yang dipakai buat judol. Dipakai buat judol. Nah, nanti kita kaji lebih dalam dan karena ini omongan saya bukan baru ya, omongan lama kalau soal judol itu. Iya. Soal bansosnya. Oke. Ketika kita ngelihat kasus Pertamina yang mencuat, dan nanti malam saya akan insya Allah akan tampil di TV swasta untuk membahas ini gitu. Live lagi ya. Sementara live lagi. Dirasil dulu deh kita buka. Maka sebenarnya saya nggak enak ngomongnya karena saya bilang begini. Eksposisi aja Bang, eksposisi aja. Iya oke. Saya ingin mengatakan begini. Ini kan dari zaman Pak Harto, Pertamina ini super eksklusif posisinya. Iya. Presiden yang bisa menyentuhnya, presiden yang bisa menempatkan orangnya, presiden yang bisa mengatur seperti apa gitu. Itu dari era Pak Harto. Di era reformasi ada beberapa BUMN yang tidak bisa dikendalikan, tidak merupakan kewenangan Menteri Keuangan atau Menteri BUMN. Dia langsung istana yang bekerja. Antara lain Pertamina. Gitu. Nah di era reformasi itu, saya ingat betul karena saya di TV swasta berkali-kali bicara tentang soal energi, dan terutama karena energi itu didikte habis-habisan oleh Barat gitu ya. Iya. Regulasinya diatur betul oleh Barat, dan itu bisa dilihat bagaimana ketika saya ngejembreng loan agreement pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia untuk membebaskan sektor energi gitu ya. Saya jembreng tuh, ini loh perintah Bank Dunia begini gitu. Perjanjiannya begini, bunyinya begini gitu. Lalu saya ambil masuk ke sektor energi, masuk ke sektor kelistrikan untuk perintah, walaupun sebenarnya sudah masuk dalam letter of intent, tapi aplikasi lebih lanjutnya dalam loan agreement antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, dan akhirnya ini dikenal dengan restrukturisasi sektor energi. Gitu. Yeah. Kalau Anda ambilnya begitu. Dan saya tahu beberapa menteri yang tugasnya memang melakukan liberalisasi di sektor energi. Dan dia bangga menjalankan liberalisasi sektor energi itu dalam saya menjalankan tugas meliberalisasi sektor energi. Dan dia bisa eksis di berbagai kepemimpinan, walaupun ganti-ganti pemimpin dia eksis tuh.
Itu pertanyaan Angga, pertanyaan udah tahu tuh berarti. Iya tahu Bang, ini kita bicara didengerin pendengar loh Bang. Masyarakat nih. Iya. Iya. Dia akses dan dia sampai kayak gitu dan Sampai luar kayak gitu. biasa dan Iya. luar biasa gitu dan dia pernah tergopoh-gopoh. Jadi dalam sebuah acara resepsi pernikahan seorang menteri gitu, dia hadir, saya juga hadir gitu karena saya diundang kan. Saya hadir bersama istri. Dia tergopoh-gopoh menghampiri istri saya. Dan saya terkejut. Dia turun dari stage pelaminan gitu ya, keluar dari karpet merah gitu. Saya dan tergopoh-gopoh gitu menghampiri saya yang ada di karpet merah untuk menyalami. Dia sudah salaman, saya belum. Yang dia samperin dia salamin, lalu berikutnya dia samperin. Ini saya untold story, tapi saya ingin mengatakan kepada publik. Bu, suami ibu ini orang, saya nggak usah sebutin ya karena nanti bisa menimbulkan fitnah. Suami ibu ini begini, katanya. Wah, istri saya diem. Terima kasih Pak, terima kasih, makasih Pak. Nah, kenapa sampai kayak gitu? Karena saya beberapa kali membuktikan bagaimana kebijakan dia sebagai bagian dari aplikasi dari loan agreement itu gitu. Nah, artinya ketika kita masuk ke dalam kasus, saya teringat lagi ketika saya presentasi di lembaga penegak hukum. Saat itu bicara tentang reformasi sektor energi. Dengan keinginan membubarkan Petral. Dan itu diskusinya di hadapan para jenderal itu. Petral. Bukan Jadi diskusi, saya cuma bilang di situ, ini yang disampaikan. Saya narasumbernya 2 gitu, tidak perlu saya sebut narasumber yang satu karena sudah meninggal gitu ya. Nanti jadi fitnah kubur nggak bagus. Itu yang disampaikan, saya bilang itu omongan. Kalau saya sampaikan data. Nah, yang saya mau bilang sampaikan data itulah nampak dari persoalan bahwa sesungguhnya gitu ya, di permainan pembubaran Petral itu digantikan dengan yang namanya Pertamina Patraniaga gitu. Pertamina Kilang, Pertamina International Shipping, mesti dilihat pada integrated supply chain. Bagaimana Pertamina yang membutuhkan pasokan oil product dan crude oil. Crude oil adalah minyak mentah, oil product adalah minyak yang sudah jadi yang tinggal didistribusikan gitu. Nah, saya bilang kalau pakai Petral dulu sistemnya itu keuntungan yang didapat, margin yang didapat dari kita gunakan teorinya Krugman aja, nggak usah pakai teorinya siapa-siapa. Bahwa asimetrik dalam import itu akan dibagi-bagi hanya ke beberapa gelintir orang kalau pakai sistem Petral. Nah, kalau pakai sistem integrated supply chains, gitu ya, integrated supply chains itu dibagi-baginya kepada lebih banyak orang, gitu. Jadi kalau dapat misalnya katakan 1 barel dapatnya $2 gitu kan. Iya. Kalau pakai sistem Petral baginya paling 5 orang. Gitu kan? Sehingga dapat 40 sen per orang. Itu pun kalau rata-rata. Nah, kalau pakai sistem integrated supply chains, $2 marginnya itu dibagi mungkin ke 8 sampai 10 pihak gitu. Jadi masing-masing bisa mendapatkan tadi $2 dibagi 10 orang, masing-masing 20 sen. Ini kan? baru di tata kelola minyak mentahnya aja ya? Minyak mentah dan pokoknya minyak impor. Pokoknya minyak impor lah ya. Yang minyak impor karena marginnya. Nah, menariknya lagi yang orang tidak bongkar lagi di dalam ini, bahwa pesanan yang diminta oleh Pertamina dengan model kami membutuhkan minyak dengan spesifikasi teknis begini, itu ada spesifikasi teknisnya. Sehingga seorang pemenang tender itu adalah perusahaan yang menang tender adalah perusahaan yang memenuhi spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan. Nah, untuk menetapkan spesifikasi teknis inilah mereka main-main. Jadi hanya orang-orang tertentu yang dapat. Nah, dari situ kita bisa lihat marginnya berapa, bagi-baginya berapa.
Ceritanya begitu gitu. Hmm. Nah, dari situ baru kita lihat keuntungan yang didapat kayak apa, bagi-baginya kayak gimana, dan pesanan yang dimunculkan yang saya mau ungkapkan adalah pesanan yang lahir dari Pertamina itu papernya aja, surat pesan, purchasing ordernya saja, Invoice. gitu ya, purchasing order, perintah. Jadi gue ingin pesan ini dengan harga sekian, kondisi sekian, gitu kan? Itu purchasing ordernya saja, gitu ya, itu bisa dijual. Kan dalam purchasing order itu sudah ada harga minyak segini dengan nilai tukar sekian. Oh, itu paper itu udah bisa dijual, bukan minyaknya dijual, papernya bisa dijual. Ini pelakunya di Pertamina semua ya, kita belum ngomongin pihak swasta nih. Maaf kalau saya terlalu vulgar nih. Ini karena bicara mitra, tentu Pertamina bicara dengan mitra kerjanya siapa, mitra gitu. Kerja. Iya. Mitra kerjanya, entah PT ini, entah PT itu, gitu ya. Yang pasti ada beberapa orangnya sudah masuk penjara karena kasus lain, tapi dia salah satu petinggi yang kokoh luar biasa lah, kelihatan gitu. Iya. Nah, kali ini kalau dia terkena Reza Khalid, wah ini memang luar biasa. Saya punya untold story yang banyak nih soal ini. Untold story-nya. Kita fokus ke ini tadi Bang, ke manipulasi kebijakan yang bisa dimainkan terus di Pertamina ini. Tapi gitu. saya mengatakan karena ini kasusnya kasus lama, kasus yang sudah berjalan, bukan sekedar, kan kalau kejaksaan hanya menyelidiki dari 2018, 2023. Hanya 5 tahun tuh. Iya, 5 tahun gitu ya. Ini kan kasusnya sudah jalannya dari zaman era Petra. Jadi ya kalau kejaksaan bisa ngebongkar ya alhamdulillah. Nah, ketika kita masuk di sini ya, di situ kelihatan sesungguhnya harga real berapa, harga spot berapa, harga kontrak berapa, shippingnya gimana, asuransinya kayak apa, lalu kemudian masuk dengan pengolahan kayak gimana. Ya itu bisa diuber. Kenapa bisa diuber kayak gitu? Karena sekarang mungkin terbuka dengan digital, itu kelebihan digital. Bisa ditelusuri gitu, bisa ditelusuri dengan lihat kontrak-kontraknya kayak apa, dikonfirmasi, diverifikasi dan divalidasi. Ya, gitu mikirnya. Itu akan kelihatan. Nah, itu yang dilakukan oleh Kejaksaan kemarin. Semua kontrak-kontrak pengadaan itu dikonfirmasi, diverifikasi, divalidasi sesuai dengan fakta-fakta sehingga ditemukan ada pelanggaran hukum. Nah, jadilah kemudian dia menguntungkan pihak tertentu dengan merugikan negara. Nah, itu tingkat ceritanya begitu gitu. Rakyat kan taunya subsidi hilang, naik terus harganya. Mereka bilang nggak pernah untung, kan rakyat begitu teriaknya. Ya, padahal dibayarnya tunai gitu barangnya. Lalu Pertaminanya dibilang nggak untung, kan menarik kan di situ gitu. Artinya kita bukan ingin membubarkan Pertamina, bukan. Kita bukan ingin membubarkan, bahkan kita harus menjaga bagaimana Pertamina sebagai korporasi yang menjalankan amanah konstitusi. Mestinya kita jaga sampai begitu gitu. Betul. Nah, untuk kebutuhan kayak gitu, butuh orang-orang yang sudah cukup hidupnya dan tidak lagi mikir untuk dirinya gitu loh. Yang tidak punya sikap serakah. Jadi itu tadi prinsip ekonominya, dia harus jujur, dia harus tidak serakah gitu. Jujur, tidak serakah. Nah, itu kata penting berikutnya. Terus tidak melihat manfaat untuk dirinya, tapi manfaat publik yang diambil gitu. Berintegritas. Lalu, dan proses transaksinya dipenuhi dengan prinsip-prinsip keterbukaan. Ya, kalau pakai istilah memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance gitu ceritanya. Kalau ngambil begitu gitu. Dan sebenarnya konstruksi besarnya menjadi karena kebutuhan kita 1 juta barel impor dan menyebut tentang mendayagunakan kilang itu menjadi penting gitu. Dan kali ini Danantara yang menyatakan ingin memperbaiki kilang dan membangun kilang baru. Maka kasus Pertamina ini menjadi kasus yang mengindikasikan bahwa bangsa ini, para elitnya, orang-orang yang diberikan amanahnya, acap kali silau dan
Susah ngomongnya. Susah milih kalimatnya. Iya, ya, karena ya saya ngerti betul gitu loh Iya, iya. transaksi-transaksi. Saya kan pernah kecemplung dalam, enggak sampai Iya. saya ya boleh dibilang saya rugi sekian juta dolar gitu ya. Nggak apa-apa juga gitu. Hmm. Kan kecemplungnya dalam kan. Bukan kecemplung biasa gitu. Hmm. Kecemplung ngerti atas praktek-praktek transaksi itu gitu. Karena bahkan saya mendesain berpikir tentang produksi energi ini dari mulai saya tidak dalam posisi mencari tapi dalam rangka produksi ya. Iya. Dari mulai produksi dari sumur sampai akhirnya menjadi barang yang sudah siap dikonsumsi. Itu kan saya bikin desain berpikir. Jadi disitulah saya memasalahkan undang-undang migas yang berhasil diterjang oleh pihak luar gitu. Yang sekarang ini selalu dibiarkan oleh pemerintah terkatung-katung di DPR. Yang dalam bahasa lain, pemerintah sendiri tidak punya etikat baik untuk mengatur energi karena undang-undang migas yang berkali-kali dibatalkan beberapa pasalnya oleh MK tidak pernah kunjung selesai. Yang selesai adalah undang-undang cipta kerja, undang-undang kesehatan, undang-undang lain. Padahal undang-undang yang bicara tentang kebutuhan publik dalam hal ini energi tidak pernah diselesaikan. Begitu juga tentang kelistrikan, walaupun sudah selesai, tapi kan berlaku prinsip multi buyer, multi seller. Iya. Ya pasar bebas walaupun namanya begitu. Makanya PLN itu tentang di satu sisi kelihatannya untung, tapi di sisi lain rugi. Bilang rugi terus. Iya. Nah itu ini bagian dari kebijakan restrukturisasi energi yang kalau kita bicara tadi peranan pemerintah yang begitu. Nah sampai di sini kebayang nggak kebutuhan hajat hidup orang banyak pada barang dan jasa itu bertunduk pada yang namanya korporatisme, tunduk pada hukum komersial. Waduh. Tunduk pada hukum komersial. Dan pada saat masyarakat membutuhkan barang itu dengan tunduk pada hukum komersial, masyarakat menggunakan nilai tukar uang rupiah yang terkena pajak. Pendapatan dikenain pajak, untuk membelinya dikenain pajak. Anggap pusing nih kalau sampai di sini. Pusing saya. Jadi artinya begitu betapa tingginya beban masyarakat gitu loh maksud saya. Ya wajar kalau kemudian yang kita saksikan adalah antrian panjang pada pendaftaran pencari lapangan kerja. Antrian panjang kan kita saksikan itu. Iya. Antrian panjang pada mereka yang memburu tenaga kerja. Bahkan saya dapat informasi dari seorang wartawan kemarin yang waktu melamar Oranye itu di Jakarta itu ngedaftar banyak sarjana katanya. Wah, Masya Allah. Artinya apa? Wajar kalau kemudian para CEO tidak punya keyakinan bisnis, grafiknya menurun. Nah, di situ silahkan mengabaikan watawasobil haknya Ihsanuddin Nursi, tapi fakta lapangan terjadi. Jadi, ya, saya minta maaf, Angga. Kalau saya mencoba mengevaluasi diri saya lewat apa saja sih yang saya bicarakan di rasio dari sekitar 6 tahun lalu, 7 tahun lalu gitu kan. Yang kan YouTube-nya ada semua tuh gitu ya. Saya terkejut juga, loh kok omongan saya jadi kenyataan. Sekarang ini ngomongnya begini, jadi kajian saya kok jadi kenyataan gitu. Nah, ya makanya saya minta maaf kalau iya. Tapi saya selalu ingat gini, Bang, karena kan Bang Ihsanuddin selalu berlandasan pada amanat konstitusi ya. Ini kita bicara energi, bicara apa yang tadi barusan tuh kaitannya dengan pasal 33. Saya ingat itu aja. Ketika berlandasan di pasal 33 undang-undang, sekarang ada penyelewengan, ada apa, akan terlihat begini. Ya sekarang itu yang Bang Ihsanuddin gambarkan. Nah, yang menariknya di pasal 33-nya itu sendiri dibenturkan dengan pasal 33 ayat 4 yang memerlukan demokrasi ekonomi, dan demokrasi ekonomi dalam pasal 33 ayat 4 itu adalah korporatisme. Dominasi korporasi. Dominasi korporasi. Kebayang nggak tuh bagaimana yang merancang itu kayak gitu perubahannya gitu loh. Iya ya. Jadi pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 dibenturkan oleh pasal 33 ayat 4 gitu ya. Ayat 4. Dan kemudian dituangkan ke dalam undang-undang dilaksanakan. Ya udah. Mahkamah Konstitusi pun akhirnya megangnya pasal 33 ayat 4. Dalihnya pembangunan ekonomi. Dalihnya kalau itu terlampau makro. Dalihnya adalah ukuran dari itu apa ukurannya? Pertumbuhan ekonomi.
PDB kan Iya. ukurannya. Iya, iya. Dan lalu kemudian ada kata-kata lebih lanjut lagi. Pertumbuhan ekonomi yang dipercepat. Yang hasilnya inclusive growth. Inklusif. Iya, inklusif itu mengalir ke korporasi sama elit. Nggak ngerti rupanya. Soalnya saya tuh udah ngikutin edisi sama Bang Ihsanuddin ini, ke situ ya gitu Bang. Akhirnya ya gitulah, makin makmur nih elit nih. Iyalah. Jadi memang begitu gitu. Karena Iya. mereka berganti-ganti istilah yang terkadang orang Indonesia sendiri tidak paham. Iya. Gitu. Kenapa mesti istilahnya begitu? Akhirnya gitu. bancakannya dari Kemana-mana. Pertamina kan ke Bansos, bancakannya ke situ juga. Kemana-mana. Aduh, iya. Nah, oke. Artinya begitu ya. Nah, sekarang kita pindah lagi ke kasus bansos gitu ya. Saya pernah mengatakan ke publik, bansos ini kan pada hakikatnya adalah cash transfer fund yang dilukiskan oleh Bank Dunia dalam loan agreement dengan Government of Indonesia ketika waktu itu pemerintah dalam posisi khawatir jika menaikkan harga BBM akan mengundang reaksi publik dan marah. Nah, diusulkan oleh Bank Dunia dan dituangkan dalam perjanjian, berikan mereka cash transfer fund. BLT. Itu diperjanjikan. Nah, bukan hanya masyarakat, tapi itu juga terjadi, diberikanlah perjanjian dengan kelompok media, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Oh, semuanya pokoknya dalam rangka protes di media dibayar dengan beli iklan mereka. Kalau segala macam, tokoh masyarakatnya kasih duit. Bahkan pernah seorang tokoh ulama yang kemudian saya debat, saya bantai habis gitu ya, bahwa kenaikan harga BBM dengan harga komersial itu sesuai dengan ajaran. Wah, gua bantai habis itu. Ajaran apa itu? Gua bantai habis. Enggak, kebetulan saya nggak ya kalau nggak ngerti jangan ngomong. Iya. Nah, lebih bagus gitu. Nah, BLT itulah yang kemudian diterjemahkan di era SBY, yang asalnya dikritik oleh Joko Widodo dan kawan-kawan, tapi kemudian dalam sejarah audit BPK menemukan tiap periode, tiap musim kampanye, pemilu, pilkada, bansos meningkat. Apa artinya? Iya. Artinya audit BPK mengindikasikan bahwa terjadi transaksi yonal dalam pemilu yang menggunakan dana APBN atau dana APBD. Ya. Lalu sekarang kita lihat datanya benar nggak nih? Berapa hitung-hitungan APBN atau APBD berdasarkan alokasi untuk bansos itu gitu. Nah, ternyata peringatan BPK itu tidak didengar. Bahkan ini pola pikir pertamanya efektivitas audit. Efektivitas audit itu bisa dilihat dari berapa rekomendasi, berapa ditindaklanjuti, berapa temuan, dan bagaimana kemudian diselesaikan gitu kan. Nah, ini catatannya panjang nih enggak nih. Panjang sekali berdasarkan audit BPK. Di sini gambaran bahwa efektivitas bansos itu relatif, ini efektivitas saja dulu, belum kaitannya dengan judul ya, itu rendah. Nah, kenapa? Nah, karena datanya tidak pernah aktual, akurat, dan relevan. Gitu lah. Tidak pernah akurat, aktual, relevan, dan signifikan. Itu yang saya sebut. Iya. Lalu kalau kita bilang begitu, maka persoalan pokoknya bagaimana model pendataannya? Nah, saya ingat lagi bagaimana dulu saya berdebat di stasiun TV dengan para profesor doktor yang menangani PIN percepatan penanggulangan kemiskinan di bawah satu kantor bergengsi gitu di kawasan Merdeka Selatan gitu ya. Gitu. Saya nggak usah sebut kantornya mana. Nah, dari situ kelihatan bahwa makin jelas amburadulnya pengelolaan data di Indonesia. Data bisa dapat dari BKKBN, data bisa dapat dari Dinas Kependudukan, Kemendagri ya, data bisa dapat dari Kemendes, data bisa dapat dari BPS, data bisa dapat dari Bappenas, itu kan? Data bisa dapat dari
Kementerian Keuangan, dari macam-macam. Nah, begitu susah kita menyatukan data itu. Maka menurut Menteri Sosial yang baru, keluar Inpres untuk menerapkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Yang sumbernya juga BPS. Muncul lagi persoalan. BPS ini dasarnya apa? Sensus atau survei, gitu kan? Posisinya sensus atau survei. Kenapa pertanyaan kayak gitu? Karena salah satu buktinya, indikatornya adalah, gitu ya, BPS ketika melakukan survei atas petani gurem itu 5 tahun sekali. Loh, petani gurem itu menggambarkan kemiskinan di tingkat pedesaan. Petani gurem itu menggambarkan bahwa makin banyaknya petani yang tidak punya lahan. Yeah. Sehingga mereka jadi buruh tani, dan ketika jadi buruh tani pun karena lahan pertanian bergeser menjadi kawasan residensial, kawasan komersial, kawasan industri dan macam-macam, maka si para buruh tani itu pun kabur ke kota. Jadilah yang namanya mereka sebagai tadi mereka melakukan transmigrasi, mereka melakukan perpindahan penduduk secara terpaksa. Nah, ini semua gambaran bahwa tidak selesainya kebijakan. Dalam bahasa lain, problem bantuan langsung tunai cash transfer fund adalah bukti kegagalan pemerintah mengoptimalkan APBN dalam rangka kesejahteraan masyarakat, gitu. Sehingga selalu dibutuhkan BLT. Dan BLT secara politik dipakai untuk menyumpal kekritisan masyarakat, menyumpal kemarahan masyarakat yang tidak setuju dengan, loh, itu terjadi, dan itu yang disebut dengan tadi oleh yang diajarkan oleh Bank Dunia kepada pemerintah Indonesia. Beli aja tuh kemarahan itu dengan BLT. Nah, bahasanya begitu, beli aja. Dan belinya bahasa kasarnya sumpel aja. Iya, tadi saya udah bilang sumpal. Iya, itu tapi tapi kebayang nggak bahwa sumpalnya itu duitnya duit dari masyarakat? Nah, apakah itu pinjaman? Apakah itu pajak? Coba betapa bijaksananya kan pemerintah di sini. Dia gagal. Loh iya dong. Iya. Bijaksana dong. Kan mengembalikan duit masyarakat kepada masyarakat. Jadi bijaksana kan? Iya. Manipulator tuh emang bijak sih. Ngerti lah. Ini hebatnya Angga juga ngerti. Jadi kalau kita ngelihatnya begitu gitu ya, melihatnya begitu, maka kasus Kemensos yang sesungguhnya tiap periode mengalami masalah, maka ketika sekarang baru dibenahi, sebenarnya pernyataan bahwa yang kemarin-kemarin itu Kemensos memang tidak punya kinerja yang baik. Nah, misalnya, ini udah dikasih kode nih Bang, waktunya udah habis katanya. Masya Allah. Lupa nih kita sama waktu nih, waduh udah kelewat. Masya Allah, ya sudah, waktunya sudah habis. Sekarang saya lihat jam coba. Yeah. Oh iya betul. Oh iya. Nah saya ingin mengatakan begini. Kalau kita ingin kasus judol itu juga kasus sudahlah jelas konfirmasi, verifikasi dan validasi PPATK kepada Kemensos itu berkaitan sebenarnya harus dengan bicara dengan temuan KPK pada data-data di Kemensos. Jadi harusnya ada 3 pihak yang ketemu di situ. Ketemunya misalnya KPK, karena KPK pernah menemukan ada 52 juta penerima bansos itu fiktif, sehingga merugikan 31 triliun potensinya. Nah, saya nggak tahu itu sampai seberapa jauh sudah diatasi. Bahwa kok tiba-tiba PPATK cuma menyatakan 9,7 gitu, dengan rekening yang ikut judi sebanyak 571.410.000 dengan kerugian 957 miliar gitu. Nah, hal ini sesungguhnya kalau kita main-main data dan kemudian data itu secara progresif tidak pernah teratasi, tidak pernah ditindaklanjuti, itu bukti buruknya kebijakan. Karena kasusnya berulang gitu. Betul. Kan bukan baru gitu. Berulang kayak gitu. Ingat nggak ketika Sri Mulyani menyatakan ada data fiktif desa, ada data fiktif bansos. Loh, kok data fiktif masih tetap dibiayain gitu? Kan dibilang ada. Gitu. Ada, iya. Dan ya akhirnya tapi kemudian dipertimbangkan ulang pengalokasian dananya di APBN. Saya kira begitu Angga dialog kita. Saya sudah jawab yang tanya semua. Baik, maafkan saya
sambil mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf dari semua pihak, termasuk dari para pejabat yang kesindir-sindir begitu. Tidak maksud apa-apa. Saya hanya ingin berbagi seperti saya sampaikan pada seorang menteri. Yuk kita duduk bareng. Saya akan bagi ilmu yang saya punya. Kalau saya kurang, saya belajar dari Anda. Kalau saya lebih, saya berikan Anda dengan no charge, gratis, cuma-cuma. Gitu. Mudah-mudahan kita menjadi harinas anfa'hum linas. Kita bermanfaat bagi semua pihak dan hidup kita kemudian memberikan kebaikan bagi semua kalangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.